Belajar materi pokok soal seleksi kompetensi P3K 2023. Formasi guru ahli pertama. Yuk belajar bareng bersama Fasda Aksan. Here we go. Oke, kita lanjutkan belajar tentang remedial dan pengayaan. Setiap pembelajaran tentunya terdapat hasil penilaian pembelajaran, baik keterampilan, afektif maupun pengetahuan. Nah, jika nilainya itu kurang dari standar atau kriteria ketuntasan minimal, ya maka akan ada atau harus dilakukan yang namanya remedi. Sedangkan bagi peserta didik yang sudah tuntas, maka bisa diberikan pengayaan. Sebenarnya apa sih remedial dan pengayaan itu? Remedial itu kegiatan pembelajaran yang diberikan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Nah, kalau pengayaan itu untuk peserta didik yang cepat dalam menguasai materi atau yang sudah melampaui batas minimal atau standar yang sudah ditetapkan. Emang beragam ya, emang ada yang cepat, ada yang juga lambat. Ya, begitulah. Remedi ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Bisa melalui bimbingan individu, kemudian bimbingan kelompok, pembelajaran ulang. Nah, kalau ini misalkan kalau emang benar-benar harus diulangi ya. Kemudian juga bisa dilakukan pemberian tugas. Pelaksanaan program remedial juga harus dirancang sedemikian rupa. Nah, ini tentunya kan sudah ada ya, kalau kalian menggunakan kurikulum Merdeka di modul ajar juga tercantum gitu. Nah, untuk skema atau langkah-langkah pembelajaran remedial ini gimana sih? Langkah pertama, identifikasi permasalahan pembelajaran. Jadi emang bisa aja emang materinya berat gitu ya. Jadi siswa atau peserta didik itu kesulitan. Mungkin juga strategi pembelajaran kita masih ada kurangnya gitu. Jadi emang perlu refleksi terus. Terus misal juga dari istimewanya peserta didik itu sendiri. Selanjutnya melakukan perencanaan. Ini dilakukan kapan waktu yang tepat gitu ya. Kalau udah tahu waktu yang tepat, kita dapat melaksanakan program remedial tersebut. Nah, setelah dilakukan remedial, tentunya di langkah akhir kita melakukan evaluasi dari pelaksanaan remedial tersebut. Patut dipahami ya, remedial itu bukan mengulang tes yang sama, tapi lebih ke perbaikan pembelajaran pada TP tertentu dengan usaha atau dengan upaya tertentu. Nah, setelah perbaikan gimana tuh hasilnya? Nah, untuk memfasilitasi anak-anak yang gifted, kita lakukan program pengayaan. Jadi emang untuk membantu peserta didik yang sudah melampaui ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Tentunya harus disesuaikan sama capaian pembelajarannya gitu ya. Untuk langkah-langkahnya, pertama identifikasi awal. Jadi minat ataupun gaya belajar peserta didik, kita kan udah melakukan asesmen diagnostik tuh. Nah, itu juga bisa digunakan gitu ya. Terus melakukan perencanaan. Ini di kurikulum Merdeka melihat capaian pembelajarannya gitu ya. Disesuaikan juga sama fasenya. Fase E atau fase F atau fase yang lainnya gitu. Kemudian pelaksanaan pengayaan. Nah, dilaksanakan dalam pembelajaran sesuai perencanaan dengan memperhatikan gaya dan minat belajar dari peserta didik. Tentunya harus seru, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian penilaian otentik. Nah, contoh yang sederhana, kegiatan pengayaan ini dapat dilakukan dengan cara meminta peserta didik yang gifted itu untuk membaca materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan tingkat kedalaman yang lebih tinggi itu ya. Ataupun bisa menjadi tutor sebaya. Nah, itu juga penting itu untuk membagi ilmunya, dan mereka juga akan lebih nempel juga ya ingatannya ataupun konsep dari suatu pelajaran yang mereka ajarkan ke teman-temannya. Atau jika mereka udah terbiasa dengan soal-soal LOTS, MOTS, mereka udah lancar, kita kasih yang level lebih tinggi lagi yaitu HOTS. Ya, itulah pembelajaran dari
program remedi dan pengayaan. Gimana teman-teman? Udah ada bayangan lah ya. Ya paling tidak kita sudah tahu konsep dari program remedial dan juga pengayaan. Biar lebih afdol lagi belajarnya, kita jawab contoh soal berikut ya. Oke, langsung aja tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.